Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Indra Kurniawan SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Lumajang, Jawa Timur. Hari ini saya ingin melakukan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual saya dengan kepala sekolah saya, kepala sekolah yang hebat, yaitu Ibu berikut ini. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Indra. Kepangaken kula Bu Lilik Majid Zahro, MPD, Kepala SMA 2 Lumajang, yang siap untuk membantu para CGP kami agar benar-benar menjadi seorang kepala sekolah yang handal. Terima kasih, alhamdulillah kami ada 3 CGP kami yang siap menjadi seorang kepala sekolah yang handal. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Zahro. Pagi Mas. Apa kabar hari ini? Sepertinya terlihat ceria ini, jenengan. Alhamdulillah, sehat selalu Mas. Jenengan? Alhamdulillah sehat juga. Ibu tidak sibuk hari ini? Insya Allah saya menyempatkan diri untuk jenengan. Terima kasih Ibu. Saya mau wawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang ada dilema etika dan bujukan moral di sekolah kita, Bu. Baik, kalau menurut Bu Zahro, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus itu yang termasuk dilema etika dan bujukan moral? Terima kasih Mas Indra. Di sekolah kita itu kan ada namanya sekolah, kan warga sekolah Mas Gin. Warga sekolah itu ada beberapa sifat dan masing-masing orang, dan ada beberapa sikap yang harus kita sekat bersama, dan ada beberapa kejadian, dan ada beberapa peraturan dan pelanggaran. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, untuk mengelompokkan Mas Gin, yang disebut dengan dilema etika itu bagi kami, bagaimana kita selaku seorang pimpinan, selaku kepala sekolah, bila ada sesuatu etika, karena pasar kita adalah siswa, bila saat itu terjadi sikap dari siswa kita ataupun kondisi siswa kita yang harus kita bijak dan sebagainya, kita untuk menentukan sesuatu yang benar-benar bijak, namanya dilema etika Mas. Jadi sebenarnya hati kita itu tidak mau memberikan sanksi seperti itu, tapi di satu pihak harus kita mewajibkan seperti melakukan itu. Mengapa? Karena seandainya ada satu siswa melakukan itu, kemudian tetap kita ngeman siswa ini, nanti berkepetakan ke yang lain. Sedangkan kalau kita mau melakukan itu, hati itu sangat berat sekali, karena ada katanya dengan rasa, katanya dengan rasa itu mungkin yang termasuk dilema etika Mas ya. Jadi antara benar dan tidak itu beda tipis, tapi perlu benar-benar merupakan kebijakan, kelegoan dari hati seorang pimpinan gitu. Nah, kalau untuk yang bujukan moral, saya kira bujukan moral itu sebenarnya tidak ada bujukan moral Mas kan gitu ya. Cuman bagaimana kita menyikapi aturan. Soalnya jujurnya tidak ada bujukan moral itu. Menyikapi untuk aturan yang ada dan memenuhi tanpa adanya celah sedikit pun. Misalnya Mas yang saat ini misalnya untuk kita menyikapi segala sesuatu, ada demo misalnya, demo siswa kan gitu ya. Kemudian di satu pihak ada guru yang mengajak siswa untuk menjadikan provokator, kan gitu. Itu kan bujukan moral. Moral benar. Untuk provokator. Sedangkan kami tahu bahwa itu adalah memang benar. Misalnya akan mendemo salah satu guru. Permasalahan kami sudah tahu itu benar untuk anak-anak bahwa guru seperti itu. Tapi kami tetap harus menjaga kondusivitas sekolah. Kalau misalnya tadi menyampaikan bujukan moral dan kami harus ini dan sebagainya, itu namanya bujukan moral. Kami harus bersikap, bertindak sebijaksana mungkin. Hanya diajak, ayo Bu, orang ini benar seperti ini. Itu insya Allah kami teliti dulu, kami telah dulu, kami pelajari dulu apakah memang benar yang bujukan moral ini untuk kami, untuk misalnya ada gue harus diberhentikan oleh apa, itu namanya bujukan moral bagi kami Mas. Karena sikap seorang kepala sekolah itu penuhnya tadi dilema etika,
Rujukan moral pun juga bukan dilema untuk jawabannya Iya. nanti seperti itu. Nggih. Jadi menurut kami itu seperti itu Mas. Nggih. Untuk yang dilema etika dengan Rujukan moral. moral. Nggih. Jadi pada intinya kami akan melakukan sesuatu semuanya dengan bijak, Nggih. akan melihat dari akar permasalahan, Permasalahan. tidak asal ada laporan kami dengarkan, tidak, kami akan melihat akar masalahnya dan orang lain tidak tahu bahwa kami lagi mengorek orang tersebut kan. Iya. Oke. Iya. Baik. Lantas prosedur apa yang Bu Zahra lakukan ketika mengambil keputusan terkait dengan dilema moral atau dilema etika atau bujukan moral tersebut? Gitu, aturan Mas. Iya. Kami di sini tidak sendiri. Jadi kami di sini ada lembaga. Nah, Di lembaga itu kami ada yang namanya staff manajemen kami. Kemudian ada pendidik, ada guru juga termasuk pendidik. Iya. Ada tenaga pendidik dan kami ada penasihat hukum, kemudian kami juga ada komite. Iya. Nah, saat kami mengambil keputusan itu selalu berkoordinasi dengan beliau-beliaunya. Seperti permasalahan yang untuk anak-anak yang dilema etika, misalnya ada masalah contohnya anak hamil, Mas, Iya. Nggih. anak hamil di luar nikah kan tidak Iya. besok ujian. Nah, ini kita ambil keputusan itu bagaimana? Nggih. Kita nggak boleh gerusak-gerusuk, kita antar pulang seperti dulu. Kalau dulu nggak masalah. Iya. Saya antar pulang, saya gendong sendiri, saya serahkan ke orang tuanya, orang tua menerima. Tapi beda dengan saat ini. Kita setiap melangkah itu harus kita jadwalkan, kita Baik. rencanakan, Nggih, kan nggih, gitu, nggih, nggih. nggih. Terjadwal, terarah kan gitu. Antara manajemen sekolah, kemudian penasihat hukum kami. Mengapa penasihat hukum? Biar tidak ada celah hukum saat kita mengambil suatu kebijakan. Karena mungkin zaman seperti ini, Iya, Mas, benar. banyak saudara-saudara yang kita terima, orang tua terima, tapi ada seperti LSM, ada wartawan dan sebagainya yang tidak Benar. tahu cerita aslinya. Dia menumpang di sana, kan menjadikan terus pernah ini kami meminimalisir untuk seperti itu. Makanya kami perlu dengan beberapa staf manajemen, komite sekolah, kemudian penasihat hukum, kemudian orang yang berkompeten di dalamnya. Itu selalu kami berikan masukan itu. Gitu. Wah, bagus sekali ya Ibu ketika mengambil keputusan di sekolah ini. Jadi intinya kolaborasi itu penting ya Bu Zahra ya. Nah, berikutnya menurut Ibu ada tantangan apa tidak ketika Ibu mengambil keputusan terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral tersebut? Ada Mas, jelas itu pasti ada. Namanya kita hidup orang banyak Mas. Iya, ya. benar. Kan pasti ada tantangan, yaitu ada pro dan kontra. Benar. Nah, itulah pentingnya belajar menjadi seorang kepala sekolah, Mas. Ya. Antara pro dan kontra. Mungkin saatnya panjenengan lakukan, panjenengan hanya dengan satu lingkup, satu sekolah. Iya. Kalau jadi guru, benar. jadi KTU hanya lingkup Sekolah aja. di sekolah saja. Nggih. Nah, kan tantangannya tidak terlalu banyak. Mengantisipasi itu kan juga agak mudah. Iya. Nah, ini untuk kepala sekolah ada beberapa yang harus kita lakukan. Iya. Karena sudah banyak pro dan Kontra. Nggih. Yang pro, alhamdulillah, karena mau mendukung sepenuhnya Iya. apa program dari kita. Nggih. Tapi yang kontra ini kita perlu melakukan pendekatan. Apa sih yang membuat kontra, membuat tidak suka kepada kami? Nggih. Kita perlu pendekatan sebagainya. Iya. Kalau kita jauhi malah dia akan menjadi lebih frontal Benar. gitu. Nggih. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Kalau seorang kepala sekolah misalnya ada beberapa tangan kanan kami ya, BMM, kesiswaan, Humas, kurikulum, dan sarpras. Nggih. Nah, kami pernah mendengar suatu cerita dari teman-teman kami. Kami tidak sanggup Bu jadi kesiswaan. Iya. Loh mengapa kami tidak tahan dengan segala sesuatu yang terjadi kesiswaan? Makanya Bu kami sudah 3 kali ya kepala sekolah kami tidak lulus. Nah itu hanya monggo Mas, nanti panjenengan harus bisa mempelajari semuanya, berkolaborasi semuanya. Bagaimana sih untuk menjadi tantangan sedikit demi sedikit. Setiap kali ada permasalahan di sekolah monggo nanti ikut andil lah kan ngeten. Paling tidak jangan ini ngangsu kaweruh ke kami. Oh baik. Ngangsu kaweruh ke kami. Iya. Kalau ada misalnya ada yang pro dan kontra bagaimana seperti Iya. itu. Iya. Gitu, Mas. Iya.
Terima kasih Ibu, tadi bagus sekali ketika mengambil keputusan, Ibu mengadakan pendekatan persuasif itu bagus sekali ya. Baik, berikutnya yang terakhir Ibu, di akhir sesi kita wawancara hari ini, apa sih pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil suatu keputusan? Wah, saya ingin tahu nih dari seorang sosok Bu Zahro nih. Yang ini tentunya ini kalau menurut orang Jawa Mas ya. Mungkin nggak sampaikan iya waktu sandalan kan gitu ya. Iya moto ati geronjalan. Mungkin mata kita sepertinya terlihat tenang, terlihat damai, tapi sebenarnya hati kita sangat frontal. Nah saat kita mengambil keputusan seperti itu harus berhati dingin, kan gitu Mas. Dingin, kita taruh sudah sikat ego. Jangan tahu mungkin saya jadi guru gitu ya. Setelah kita jadi kepala sekolah kita taruh seperti itu Mas. Berhati dingin pada siapapun. Kemudian kita tidak bersikap bijak dalam mengambil. Kita tidak boleh berpihak kepada satu orang atau kepada satu kumpulan, tidak boleh berpihak. Jadi kita benar-benar mengambil keputusan dengan hati yang kepala yang dingin, kemudian dengan hati yang bijak tanpa harus berpihak kepada siapapun. Insya Allah keputusan yang diambil itu akan benar-benar keputusan yang amanah Mas. Seperti itu Mas Gil. Itu Mas Gil, dan nanti dengan ya itu kepala sekolah tantangannya juga seperti itu Mas Gil. Yang perlu diambil setelah permasalahan ini selesai, ya Allah betapa senangnya hati kita, senang. Memang tadi terjadi beberapa ya kita tantangan itu. Justru dari tantangan itu kan meningkatkan kedudukan kita Mas, meningkatkan dan sebagainya. Dan kalau ada tantangan seperti itu, jangan dianggap itu sebagai permasalahan, jangan. Tapi jangan anggap itu sebagai ujian kenaikan kelas kita. Setelah kita kenaikan kelas, lulus mendapatkan ijazah dari SMP, SMA perguruan tinggi, S1 ke S2. Kepala sekolah itu termasuk S2 ke S3 Mas. Jadi harus benar-benar dengan siap seperti itu. Oh ujianku ini berarti saya akan naik ke tingkat yang ini. Pasti diambil hikmahnya, akan ada hikmahnya dari semua kejadian yang ada di saya kira itu Mas dari kami. Insya Allah kami sangat mendukung panjenengan semuanya, sangat mensupport sepenuhnya Mas. Jadi kami juga dengan support dukungan juga ke kami atas nama lembaga seperti itu. Terima kasih selalu Mas ya. Terima kasih Bu Zahro atas waktunya, sangat inspiratif sekali ya. Mulai Pak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Edi pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Edi atas waktunya pada pagi hari ini. Apa Bapak tidak sibuk repot hari ini? Alhamdulillah tidak untuk hari ini. Ya karena sudah janjian dulu. Memang saya luangkan tadi sempat terlambat ke sini karena jam 8 masih ada tamu ternyata. Mau berangkat. Monggo. Terima kasih Bapak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika di sekolah Bapak. Nah, Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan dari saya? Siap. Baik, Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana sih Bapak dalam mengidentifikasi kasus yang mana itu disebut dilema etika atau bujukan moral dalam sekolah Bapak? Kan kita identifikasi dulu ya. Kasus per kasus, kasuistik ya. Nah, ini masuk dilema etika apa bujukan moral gitu. Ya kita sambil tampung semua. Misalkan ada kasus murid misalkan ada kasus murid bermasalah, ini ada hubungannya dengan etika apa tidak? Ya misalkan dia melanggar etika ya berarti ada hubungannya dengan etika. Kalau dengan moral ya berarti bujukan moral. Gitu. Baik Bapak. Berarti diidentifikasi dulu mana yang diidentifikasi dulu mana yang masuk itu. Baik. Berikutnya selama ini Bapak Edi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar gitu Bapak, yang mengandung nilai kebajikan. Ya, ini contohnya misalkan dalam
menangani siswa ya, ada sebuah permasalahan. Sebenarnya tujuan dua kubu ini sama, supaya anak ini lebih baik, cuma caranya berbeda. Ada yang cara A, ada yang cara B. Maka cara A dan cara B ini kita temukan, kita musyawarahkan, ya sebagaimana roh dari kurikulum Merdeka kan kolaborasi, kan harus kolaborasi memang. Ya harus dikolaborasikan, jangan sampai kemudian jalan sendiri-sendiri, atau jalan dua-duanya tambah runyam nanti. Maka harus disinkronkan dulu supaya nanti bisa lebih baik ke depannya. Berarti kolaborasi itu penting ketika ada satu kasus yang sama-sama benar ya Bapak ya? Sangat penting. Terima kasih. Berikutnya, langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, dari kita koordinasi dengan terutama Wakasek dulu. Misalkan ada sebuah permasalahan yang sama-sama benarnya, ya saya minta pendapat ke terutama Wakasek dan unsur-unsur pimpinan yang berkompeten yang berhubungan dengan masalah itu. Nah, baru kemudian saya temukan kubu A dan kubu B itu. Saya minta pendapat dari teman-teman senior, terutama Wakasek itu, pengalaman yang kemarin seperti apa. Terus saya gabung dengan pengalaman saya di sekolah-sekolah sebelumnya, ya ada kejadian apa ya saya kemudian ambil kesimpulan, oh begini ya. Nah sekarang itu kan kita kan nggak boleh tiba-tiba harus begini, harus begitu kan gitu. Model bimbingan pun kita mengarahkan kan tidak boleh ini harus melalui jalan ini, jalan itu, kan harus menggali informasi dulu dengan metode kucing itu kan. Sekarang ya sudah dengan cara itu sudah kita gali itu ya, keduanya kita berikan pengertian, kemudian kita satukan. Monggo menurut penjenengan berdua jalan yang terbaik yang mana? Upayakan dari dua jalan yang sama-sama baik ini dipadukan. Tidak boleh ada yang kalah menang. Senang susah ya bersama-sama sudah kolaborasi gitu. Baik, intinya tetap kolaborasi dan melakukan proses coaching. Perlunya juga untuk mengajak bicara para manajemen dan senior-senior yang ada di sekolah tersebut, ya Bapak. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika Bapak mengambil suatu keputusan untuk kasus yang ada dilema etikanya? Ya tantangannya ya kedua kubu saling mempertahankan itu. Tantangannya di situ sudah. Kalau hal-hal yang lain ya tidak terlalu sih. Kalau yang sama-sama benarnya loh ya, ya dari kedua kubu itu. Kalau egonya sama-sama tinggi kan jarang sama-sama mengalah akhirnya. Benar. Berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal nih ketika ada penyelesaian kasus yang ada dilema etika? Apakah Bapak langsung ketika itu langsung menyelesaikan di tempat, atau ada jadwal dan prosedur khusus untuk yang Bapak lakukan? Justru saya yang sering itu tidak menyelesaikan di tempat. Kasus apapun saya tidak menyelesaikan di tempat, karena kalau kejadian pada waktu itu saya yakin otak masih panas. Jadi harus didinginkan dulu beberapa waktu. Biasanya saya kalau memang berat itu 3 hari saya. 3 hari sudah dingin baru saya kumpulkan kembali. Dalam masa 3 hari itu saya menggali informasi lebih dalam terkait penyelesaian itu, supaya nanti ya kalau memuaskan kedua kubu kan tidak mungkin ya. Paling tidak sama-sama tidak terlalu kecewa gitu loh. Itu yang saya lakukan. Memang tidak di tempat itu memang. Berarti tidak di tempat, tapi secara terpisah ada jadwal tertentu ya Bapak ya? Dijadwalkan nanti. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah, membantu Bapak ketika mengambil keputusan ketika ada kasus dilema etika tersebut? Teman-teman di sini yang Wakasek banyak membantu. Banyak membantu teman-teman Wakasek sini, dan urusan-urusan sini semua banyak membantu. Terutama Wakasek lah memang yang, karena saya kan di SMP 1 Sukabumi kan di sini yang banyak saya serah itu Wakasek gitu. Baik, berarti staf manajemen juga membantu dalam hal ini ya Bapak ya? Baik, berikutnya dari semua hal yang telah Bapak sampaikan,
pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman-pengalaman ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan kasus-kasus yang ada dilema etika tersebut? Ya itu pengalaman yang bisa saya ambil bahwa apabila keputusan itu diambil seketika ternyata tidak selesai. Karena sama-sama panas masih. Karena sama-sama panas, otaknya masih sama, egonya sama-sama tinggi, makanya harus kita turunkan dulu. Bisa jadi kalau berat itu satu persatu, ini diturunkan dulu, kemudian ini selesai, baru ini dianukan dulu, terpisah, tidak bersama-sama. Itu kalau berat. Kalau cuma enteng-enteng ya saya beri waktu 1 atau 2 hari, kumpulkan lagi, itu insya Allah sudah menurun. Nah, kalau memang pas kejadian ya jelas tensinya tinggi memang. Benar. Baik, terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sama-sama.